kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan yang baik ya. Nah, untuk pertemuan hari ini, Ibu akan memberikan materi dan menjelaskan materi tentang komoditi hasil alam yang mendunia. Nah, kira-kira di sini ada yang tahu nggak sih komoditi hasil alam yang mendunia itu apa? Nah, kalau belum ada yang tahu, sini Ibu kasih tahu. Nah, komoditi hasil alam yang mendunia itu adalah barang-barang yang diperoleh dari sumber daya alam dan diperdagangkan secara luas di pasar global, yang artinya dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan manusia. Ada contoh produk alaminya. Ada mineral itu yang biasanya kalian minum, air putih seperti itu. Terus juga ada tumbuhan itu sayuran seperti itu. Hewan juga kalian juga pasti sering makan, contohnya kayak daging sapi, kayak gitu, ikan dan lain-lain. Nah, di sini juga Ibu mau tanya sama kalian, ada yang tahu nggak sih tentang produk alam global? Ayo, ada yang tahu nggak? Nah, kalau belum ada yang tahu, Ibu akan menjelaskan tentang produk alam global, yaitu berbagai produk atau barang yang berasal dari alam dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi di pasar dunia. Nah, contohnya nih, ada minyak, ada emas, ada kopi, dan lain-lain. Nah, di sini Ibu mau tanya sama kalian, ada yang tahu tidak negara-negara komoditas hasil alam yang mendunia? Ayo, ada yang tahu tidak? Oke, di sini Ibu akan memberitahu ya, negara-negara komoditas yang mendunia. Nah, salah satunya adalah negara kita, yaitu Indonesia. Nah, yang kedua ada Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, Arab Saudi, Rusia, dan Amerika Serikat. Nah, di sini Ibu punya contoh hasil alam yang diperdagangkan. Di antaranya ada minyak mentah. Nah, minyak mentah itu salah satu komoditas utama yang diperdagangkan di pasar global. Nah, negara salah satunya nih seperti Arab Saudi, Rusia, Amerika Serikat, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada bahan baku industri, ada karet, ada kayu, ada logam, ada serat. Nah, contoh dari karet itu biasanya digunakan dalam produksi ban motor, ban mobil, seperti itu adik-adik. Nah, kalau yang ini adalah yang biasanya kalian makan pagi, siang, malam. Salah satunya itu beras. Nah, pasti kalian tahu dong bentuk beras seperti apa, kalian juga sering makan. Nah, beras adalah salah satu komoditas pangan utama yang diperdagangkan di dunia. Nah, negara-negaranya ada Tiongkok, India, dan Indonesia. Apalagi Indonesia ya adik-adik. Indonesia itu salah satu negara yang mengutamakan beras menjadi pangan utama. Nah, ada juga nih adik-adik, pendapatan dan pekerjaan hasil alam dapat menjadi sumber pendapatan
bagi masyarakat, terutama di daerah pedesaan, pertanian, perikanan, perkebunan, dan industri terkait hasil alam lainnya dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan menghasilkan pendapatan bagi banyak orang. Nah, ada juga ekosistem dan keseimbangan alam seperti hutan, sungai, dan terumbu karang. Nah, berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan menyediakan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna. Mereka juga berperan dalam menjaga kualitas air, mengurangi erosi tanah, dan mengatur iklim. Nah, ada juga tujuan komoditi hasil alam, yaitu dapat bervariasi tergantung pada jenis komoditi dan kebutuhan pasar global. Beberapa tujuan umum ekspor komoditi hasil alam yang mendunia adalah: yang pertama, peningkatan pendapatan negara. Nah, salah satu tujuan utama ekspor komoditi adalah untuk meningkatkan pendapatan negara. Dengan menjual komoditi hasil alam ke pasar global, negara dapat memperoleh devisa yang penting untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, ada memenuhi kebutuhan pasar global. Komoditi hasil alam yang memiliki kualitas dan keunikan tertentu dapat menjadi primadona di pasar global. Negara-negara tujuan ekspor memiliki permintaan yang tinggi terhadap komoditi tersebut, sehingga ekspor menjadi tujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar global. Yang ketiga, diversifikasi ekonomi. Nah, ekspor komoditi hasil alam dapat membantu negara dalam melakukan diversifikasi ekonomi. Dengan menjual berbagai jenis komoditi, negara dapat mengurangi ketergantungan pada suatu sektor ekonomi dan mengembangkan sektor lainnya. Nah, ada juga yang keempat ya adik-adik, meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan dan manufaktur komoditi hasil alam. Negara dapat meningkatkan nilai tambah produk dan meningkatkan daya saing di pasar global. Hal ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, ada membangun citra dan branding. Nah, komoditi hasil alam yang berkualitas dan terkenal dapat membantu membangun citra dan branding positif bagi suatu negara. Hal ini dapat meningkatkan daya tarik bagi investor dan wisatawan serta memperluas peluang kerjasama ekonomi dengan negara lain. Sebelum Ibu tutup, ada yang mau bertanya nggak ya? Ayo, kalau tidak ada, Ibu akan memberikan kesimpulan. Nah, kesimpulannya pada materi komoditi hasil alam yang mendunia adalah komoditi hasil alam memiliki peran yang penting dalam perekonomian global dan kehidupan sehari-hari. Nah, perubahan dalam produksi atau harga komoditi tersebut dapat memiliki dampak yang signifikan pada ekonomi global dan stabilitas politik di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan memantau dinamika pasar komoditi secara terus-menerus. Baiklah, Ibu cukupkan ya pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jaga kesehatan ya. Sampai jumpa.